Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai program linier. Sebelumnya, pengertian program linier itu adalah model optimasi persamaan linier yang berkenaan dengan masalah-masalah pertidaksamaan linier. Jadi, sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang program linier, kita akan mengingat kembali materi mengenai pertidaksamaan linier. Jadi, pertidaksamaan linier dalam materi ini yang akan kita bahas adalah pertidaksamaan linier dua variabel. Bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel itu bisa dilihat di sini. Ada AX plus BY kurang dari C, AX plus BY lebih dari C, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan C. Ya, bentuknya seperti ini, di mana A dan B adalah koefisien yang tidak sama dengan 0 dan anggota bilangan real. Ya, di sini A dan B yang bergandengan dengan variabel X dan Y itu disebut koefisien. Kemudian ada C, yaitu konstanta di sebelah sini. Konstanta itu sendiri ya, tidak bergandengan dengan variabel. Kemudian ada X dan Y, yaitu variabel. Selanjutnya perhatikan, di sini ada sebuah grafik. Grafik ini adalah salah satu metode penyelesaian atau menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi kalau di pertidaksamaan linier satu variabel, metode grafik yang digunakan itu bentuknya garis bilangan atau interval, hanya satu garis mendatar. Nah, kalau di pertidaksamaan linier dua variabel, kita sudah menggambar grafiknya pada koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita harus menentukan minimal 2 titik koordinat untuk bisa menggambar sebuah garis yang merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, di sini ada daerah yang diarsir ya, ini diarsir. Perhatikan, nah daerah diarsir ini adalah daerah penyelesaian atau DP dari pertidaksamaan linier dua variabel. Ya, di sini. Kemudian garis yang putus-putus ini adalah bentuk dari pertidaksamaan, tapi yang mengandung tanda kurang dari atau lebih dari. Jadi kalau di sini perhatikan garis ini putus-putus, maka tanda di sini adalah kurang dari atau lebih dari. Nah, sedangkan jika tanda di sini atau garis di sini adalah lurus, garis lurus tidak putus-putus, itu untuk tanda pertidaksamaan yang ada sama dengannya. Jadi bisa kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan ya. Di sini tergantung dari pertidaksamaan liniernya. Kita langsung ke contoh soal. Untuk contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dan gambar grafik untuk 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. Di sini tandanya ada sama dengannya ya. Oke, jawabannya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menggambar grafiknya pada koordinat kartesius. Kita harus menggambar garisnya dulu ya, garis atau batas dari daerah penyelesaiannya. Ini pertidaksamaan liniernya. Kalau kita ganti tandanya di sini menjadi sama dengan, maka bentuk ini akan menjadi sebuah garis. Nah, untuk memudahkan kita menggambar, kita bisa memisalkan
X dan Y ini dengan 0. Jadi misalnya, untuk X sama dengan 0, ya, kita substitusikan ke bentuk pertidaksamaan ini, tapi di sini diganti dengan sama dengan, karena kita akan buat sebuah garis. Untuk X sama dengan 0, maka 2X plus 3Y sama dengan 6. X ini kita ganti dengan 0, maka menjadi 2 kali 0 plus 3Y sama dengan 6, sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 2. Jadi ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 2. Sehingga diperoleh satu titik koordinat yaitu 0,2. Begitu juga dengan jika Y-nya kita ganti dengan 0. Maka 2X plus 3Y sama dengan 6. Y-nya kita ganti dengan 0 menjadi 2X sama dengan 6. Dan X-nya sama dengan 3. Jadi ketika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Sehingga kita peroleh lagi titik koordinat yang kedua adalah 3,0. Ingat ya, penulisan titik koordinat itu adalah X, Y. Jadi selalu X yang didulukan. Ya, di sini X-nya 3, maka ditulis 3 di depan. Nah, kita sudah punya dua titik koordinat. Kemudian kita akan menggambar pada koordinat kartesius. Cara menggambar grafik pada koordinat kartesius adalah yang pertama, kita tadi sudah punya titik koordinat ya, sudah ada 2. Kemudian kita gambar sumbu X, ini garis mendatar. Kita kasih nama sumbu X, kemudian sumbu Y, ya, kita beri nama sumbu Y. Kemudian masukkan koordinatnya. Oke, di sini ada titik 0. Kemudian ada 3 ya. Di sini 3, kemudian ada lagi titik 2 pada Y. Nah, kita sudah punya titik 0,2. 0,2 itu di sebelah sini, ya. Paham? X-nya 0, Y-nya 2. Kemudian ada 3,0, X-nya 3, Y-nya 0, maka di sini titiknya. Kita sudah punya 2 buah titik. Sehingga langkah selanjutnya adalah menggambar sebuah garis yang menghubungkan kedua titik ini. Nah, kita punya garis seperti ini. Ini adalah garis 2X plus 3Y sama dengan 6. Bisa ya? Kemudian, karena di soalnya yang diminta adalah tadi apa? Kurang dari sama dengan ya. Ini kan garis 2X plus 3Y sama dengan 6. Ini garisnya. Sedangkan yang diminta adalah daerah yang kurang dari sama dengan 6 ya. 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Kita coba, kita ambil titik yang mudah. Kita ambil biasanya di sini, titik 0,0. Kita akan mencari tahu apakah titik di sini adalah penyelesaian dari pertidaksamaan tadi soalnya ya. Nah, kita ambil titik 0,0. Ini titik yang mudah. Sebenarnya boleh mengambil sembarang titik yang lain. Tapi untuk memudahkan perhitungan kita ambil saja yang 0,0 di sini ya. Itu namanya titik selidik. Jadi titik 0,0 atau sembarang titik yang lain itu namanya titik selidik. Nah, 0,0 ini ya sama artinya dengan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Itu kita masukkan ke dalam pertidaksamaan. Kita akan membuktikan apakah titik 0,0 ini termasuk daerah penyelesaian apa bukan. Jadi, kita substitusikan pada 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Diperoleh, nah ini kan X-nya dan Y-nya nanti kita akan ganti dengan 0. Sini akan menjadi 2 kali 0 plus 3 kali 0 kurang dari sama dengan 6. Hasilnya 0 kurang dari sama dengan 6. Nah benar kan? Sesuai ya, 0 itu kurang dari sama dengan 6. Jadi benar, ternyata 0,0, titik 0,0 di sini adalah daerah penyelesaian atau bisa kita gambar seperti berikut. Ini grafik yang sudah kita gambar tadi. Nah, karena titik 0,0 ini adalah daerah penyelesaian, kita boleh arsir seperti ini. Nah, karena arsirannya ada di sebelah sini, ya, jadi ini merupakan daerah penyelesaian dari 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6.
Ya, ini dia daerah penyelesaiannya. Bisa dipahami ya? Oke, jadi kalau dari gambar ini bisa kita lihat bahwa daerah penyelesaian itu berada pada atau berada di bawah garis 2x plus 3y sama dengan 6. Perhatikan ini. Gambarnya yang diarsir, daerahnya yang diarsir ini kan di bawah ya, di bawah garis 2x plus 3y sama dengan 6. Paham ya? Oke, ke soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dan gambar grafik untuk 4x min 3y plus 12 kurang dari 0. Perhatikan soalnya. Di sini sebenarnya sama saja, komponennya ada yang koefisien dengan variabel x, koefisien dengan variabel y, dan ada konstanta. Jangan bingung ya, bentuk ini bisa juga kita rubah menjadi seperti bentuk umumnya. Jadi di mana? Di sini 12-nya atau konstantanya bisa kita pindah ruas. Ya, kita pindah ruas menjadi 4x min 3y plus 12 pindah ruas ke kanan menjadi min. Nah, ini kan bentuknya sudah sama seperti bentuk umumnya. Jadi, boleh dibentuk seperti ini. Ya. Oke, sama seperti contoh yang pertama tadi. Langkah selanjutnya adalah kita akan menggambar garis dari 4x min 3y sama dengan min 12. Ingat, kalau kita mau menggambar garis, kita rubah tandanya di sini menjadi sama dengan, karena itu adalah persamaan garis. Oke, yang pertama, nah di sini ada x dan y. Seperti tadi kita misalkan x dan y-nya itu adalah 0, ya. Yang pertama kita misalkan x-nya sama dengan 0. Kalau di sini x-nya sama dengan 0, maka 4 kali 0 akan menjadi 0. Kemudian di sini sisa min 3y sama dengan min 12. Maka y-nya sama dengan min 12 dibagi min 3, berarti sama dengan 4 ya. Bisa dihitung, dicoret-coret sendiri. Kemudian di sini jika y-nya sama dengan 0, maka di sini ya, y-nya 0, maka min 3 kali 0 sama dengan 0. Sisa 4x sama dengan min 12, maka x-nya sama dengan min 12 dibagi 4. Ingat, min dibagi plus hasilnya min, maka 12 dibagi 4 sama dengan 3, hasilnya min 3. Kita jadi sudah punya dua titik koordinat, yaitu 0,4 dan min 3,0. Nah, dua titik koordinat ini kemudian kita masukkan ke dalam atau kita gambarkan ke koordinat kartesius ya. Kita gambar dulu sumbu x, kemudian sumbu y. Kita masukkan koordinat-koordinatnya. Dan 0, 4 ya, y-nya 4, kemudian di sini x-nya min 3. Nah, perhatikan kita sudah punya tadi titik koordinat yang pertama yaitu 0,4. 0,4 di sini. Kemudian min 3,0 di sebelah sini, di sumbu X. Nah, dari dua titik koordinat ini kita bisa menghubungkan sebuah garis. Nah, seperti ini. Ini adalah garis 4X min 3Y sama dengan min 12. Kita sudah punya garisnya. Sekarang kita bisa menentukan daerah penyelesaian dari 4X min Y itu lebih dari sama dengan atau lebih dari min 12 ya, sesuai soalnya. Dari grafik tadi ya, kita ambil titik 0 atau titik O 0,0 itu sebagai titik selidik untuk memudahkan ya, sama seperti contoh pertama. Kita substitusikan ke dalam pertidaksamaannya. Kita ganti X dan Y-nya dengan 0. Maka di sini 4X min 3Y kurang dari min 12. Ketika kita ganti dengan 0, X dan Y-nya akan menjadi 0 kurang dari min 12. Coba perhatikan. Ini pernyataan yang salah ya. 0 itu seharusnya lebih dari min 12. Nah, karena pernyataan ini tidak tepat, maka pada grafiknya, kita lihat, kita punya grafik ini kan tadi garisnya ya. Di sini titik 0, 0,0, titik O, 0,0. Ternyata jika kita substitusikan ke dalam pertidaksamaannya, menghasilkan pernyataan yang salah. Jadi daerah ini, daerah di sini, daerah O di titik 0,0 itu bukan daerah
penyelesaian. Jika di sini bukan daerah penyelesaian, maka daerah penyelesaiannya yang bagian kiri ya, yang bagian kiri garis. Nah, kenapa di sini garisnya putus-putus? Karena tanda di sini adalah tanda kurang dari, tidak ada sama dengannya. Jadi garisnya putus-putus. Nah, karena di sini bukan daerah penyelesaiannya, maka daerah penyelesaiannya kita arsir di sebelah kiri garis ya. Nah, daerah yang diarsir inilah yang disebut dengan daerah penyelesaian dari 4x min 3y kurang dari min 12. Ingat lagi garis ini ya, jangan lupa kalau tandanya kurang dari, garisnya titik-titik. Bisa dipahami ya?